dengan istimewa di lagu ini? Targetnya sih sebetulnya memang kemarin karena kan kita mikirnya ini diskusi yang sangat luar biasa karena kan jarang sekali rilis album rilis musik di saat situasinya lagi kurang kayak tenang kan, maksudnya biasanya kan sekarang musimnya beda kan. Cuman gua paksain rilis karena memang ada beberapa hal yang salah satunya konser di Malaysia tuh ada beberapa lagu yang gua bawain dari album ini. Jadi itu sih salah satu hal yang paling reason yang paling ininya yang bikin buat akhirnya rilis sebelum cepet-cepet ini. Kenapa sih sampai akhirnya kok kayak kejar target banget untuk setiap mungkin kali setahun sekali atau 6 bulan sekali lo harus keluarin single? Lebih ke pressure aja, soalnya kemarin kan pas konser di Malaysia listnya udah ada semua tuh. Jadi gua mencoba di lagu yang di konser gua yang sekarang lagi di Malaysia ini tuh kayak pengen setlist yang berbeda, terus tapi tetap bawain lagu sendiri, dibanyakin lagu sendiri. Jadi makanya memang agak sedikit istilahnya ingin cepat keluar lah. Itu khususnya masih apa? Karena memang lo tadi punya pengalaman katanya sambil tinggalin Itu mah biar lu ninggalin aja sama. Tadi kan ada cerita menarik juga soal album hari ini kan katanya semua lagu kalau rekaman selalu dikirim ke ibu buat didengarin. Ya. Itu mau diceritain dikit. Karena ibu tuh selalu memantau. Jadi Dek sekarang lagi ngapain, Dek itu album gimana progresnya, selalu kayak gitu kan. Jadi meskipun bukan hasil akhir, saya tuh kebiasaan dari dulu memang kalau habis rekaman nih, kan kalau kita keluar dari studio nggak langsung jadi itu cuman kayak asal tempel doang. Itu saya selalu store kan, karena ibu tuh selalu pengen tahu. Jadi apapun hasilnya itu, jadi ke ibu dulu, Dek enakan, oke, baru baiknya lagi. Kalau Dek sebelah sini kayaknya ini, kadang suka kayak gitu juga. Jadi saya selalu minta opini dari ibu. Itu dari pertama Cak? Dari pertama. Lu muncul ini Ya, konsisten kasih ke ibu terus. karena ya dia suka khawatir aja terus. Jadi maksudnya dia takut saya nggak bisa bawa ini dengan maksimal, ataupun ibu saya takut lagunya mungkin kurang cocok gitu kan. Karena memang dari dulu memang yang agak sedikit kritis memang ibu. Dari semenjak suara gua berubah dari SD sampai ke kasar kayak gini tuh, ibu tuh nggak enak suaranya, jangan bawa lebih suara gitu. Tapi ada lagu yang tadi sebelah diam yang buat Rindu Tak Bersuara. Rindu Tak Bersuara itu pada saat lagu itu disuruh dengerin sama ibu tuh reaksinya apa? Kalau ibu sih orangnya tuh kayak doain aja. Cuman kalau kenapa gua pilih Rindu Tak Bersuara itu, meskipun itu lagu udah yang dirilis kan, kayak gua pengen satu ada lagu yang selalu akan mengingatkan gua atas jasa-jasa bokap sih. Karena ya selalu gua bilang dimanapun di konser gua pun, makanya lagu itu akan salah satu yang akan gua bawain di konser. Di setiap kali gua nyanyi itu gua selalu bikin kayak kayak penghormatan gua untuk bokap, karena memang beliaulah yang amat sangat berjasa sampai bisa gua sampai sekarang. Itu tuh berkat didikan beliau. Suka apa emosional? Selalu dilibatkan ya, maksudnya ibu juga Ibu suka, ibu cuman waktu itu memang ibu lebih ke dia dari mulai gua nyanyi, ibu tuh lebih ke akademis, mending belajar aja lah kan. Kalau di kampung penyanyi dangdut di kampung kan, kalau dari panggung ntar masa depannya kayak mana gitu kan. Jadi tapi di sisi lain juga gua ngerti, cuman waktu itu memang yang paling konsisten tuh bapak, dibawa ke setiap lomba nyanyi, kalah pun dibawa lagi. Jadi memang itulah mungkin secara nggak langsung yang bikin mental gue kayak ya kemarin ikutan EGT pun kalah pun ya udah, maksudnya ya biasa aja gitu. Jadi support sistem ibu setiap mau manggung lagi keluar kota konser itu Sangat, bawa nggak? itu pasti kalau mau naik panggung pasti bilang dulu, gue doain gitu. Ada ritual khusus ya? Makan bakso, Bakso gorengan, yang menikmati hidup saja lah saya. mungkin pesan juga ke ibu orang lain terus ciuman bisa juga Tapi ya kalau lagi bareng, iya. Cuman kalau lagi kebetulan kan ibu di Pangandaran, gua di Jakarta tuh cuma telepon biasanya. Atau kalau nggak keburu telepon WhatsApp, Bu,
mau nyanyi doain ya, oke doain gitu aja. Kan kalau ibu panjang tuh ini ya kan tuh. Tadi sempat bilang juga kalau sejak berkurangnya Bapak, mulai keluar nih dari zona nyaman, mulai mencoba Iya. hal-hal baru. Mungkin Lebih ke ini ya, memang banyak hal yang terlalu saya lewatkan sih, maksudnya saya nggak tahu kenapa banyak hal-hal yang saya sesali sih, maksudnya ketika bapak udah nggak ada banyak yang hal kenapa nggak dilakuin waktu bapak pas ada gitu. Jadi makanya kayak di saat itu karena memang hal terakhir yang bapak ucapin sebelum ke ICU itu memang dia bilang, deh nyanyi terus ya bikin orang seneng. Jadi makanya pas habis beres dikubur, waktu itu memang saya ada pekerjaan 2 hari setelah itu saya pulang, saya nyanyi ke Jakarta. Saya nggak mau, saya ikutin apa yang bapak saya inginkan. Jadi makanya dari sana pun saya nggak ingin menyia-nyiakan setiap hari saya, selalu menggunakannya apapun itu, karena memang itu juga hal yang terjadinya nggak terduga, nggak diprediksi. Jadi memang itu yang bikin di musik, dari segi musik pun kasarnya saya nggak peduli orang suka atau enggak, karena selagi saya bisa masih ada kesempatan untuk bermusik, saya akan mencoba semua musik. Kalau untuk lagu yang tadi untuk Bapak itu seberapa emosional sih kamu? Oh, harus dengerin deh. Luar biasa. Jadi makanya saya jarang-jarang kalau rekaman tuh biasanya kan sekali jalan tuh diam di studio kan. Cuman kalau ini tuh jedanya lumayan lama. Jadi saya beresin dulu bait. Udah mulai, kan biasanya kalau nangis suara pun jadi beda kan. Udah emosi itu udah ngeganggu ke pita suara. Keluar dulu, santai dulu. Lama. Itu pokoknya rekaman paling lama itu. Itu berapa kali mungkin Ngulang-ngulang ya. Oh. Sampai saya tuh kayaknya nggak habis 1 hari. Jadi besoknya saya coba lagi. Karena udah nggak bisa kontrol emosi. Karena memang di lagu itu memang totally dibikin beda. Karena memang Alfie Rev itu gue cerita band ini dan dia arrange di mana part gue kayak tenang, tahan, di mana part gue yang boleh teriak sekuat tenaga lu. Jadi memang benar-benar itu luar biasa lagu. Untuk baik-baiknya sendiri bikin sendiri Apa? untuk itunya Liriknya liriknya Oh sendiri. enggak, itu udah dirilis sama Alfie Rev. Udah ada penyanyinya dulu. Oh, Tapi gue memang dari dulu suka lagu itu. Cuman gue lagi ngumpulin ini memang akan ada video. Cak, untuk konser so far persiapan konser Malaysia 17 ini